Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rado Yendra bersama Rado Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika kembali hadir menyapa siswa Indonesia dimanapun Anda berada dengan satu tujuan untuk menjadikan matematika menjadi sahabat kita semua dan menjadi menyenangkan untuk dipelajari. Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika konsisten untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi digital untuk pembelajaran matematika yang menyenangkan. Kepada saudara-saudara guru, orang tua, dan siswa di rumah, jika Anda galau dengan pembahasan soal, silahkan kunjungi kami, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita jamin 100% Anda akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana matematika itu dijawab dan diselesaikan dengan baik. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masih berbicara tentang matriks di halaman 66, latihan 1.5 nomor 9, bersumberkan buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, suatu buku yang gratis dapat didownload melalui laptop atau komputer dan seterusnya. Oke, kita lihat soal yang diinginkan. Untuk soal nomor 9 hingga 10, carilah solusi persamaan linear dengan menggunakan matrik. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita harus memiliki teori yang jelas. Menurut teori, suatu persamaan linear ini akan dikerjakan dengan matrik. Terlebih dahulu, nyatakan matriks A adalah matrik koefisien. Koefisien itu adalah bilangan-bilangan yang di depan X, Y, dan Z. Jadi untuk baris pertama ini di depan X itu 2, di depan Y itu -3, di depan Z itu 1. Lalu berikutnya baris kedua di depan X itu ada 2, di depan Y itu 1, di depan Z -1. Untuk baris ketiga, X tambah Y tambah Z sama dengan 5, di depan X1, di depan Y1, di depan Z1. Lalu hasilnya yang sama dengan angka-angka di sebelah sama dengan itu menjadi suatu matriks B. Di mana matriks B kalau kita lihat adalah berupa nilai -9, lalu 9, dan 5. Nah, ini wajib. Jika mau diselesaikan dengan menggunakan matrik, pisah dulu setiap koefisien yang diberikan dengan hasilnya. Nah, lalu setelah kita pisah seperti ini, barulah kita melihat suatu persamaan A dikali dengan X sama dengan B. Oke. Lalu untuk menghilangkan A, kiri kanannya kita kali inverse. A inverse dikali A dikali X sama dengan karena kiri tadi kali A inverse. Sebelah kanan juga kita kali A inverse B. Ingat A inverse kali A itu matrik identitas kali X sama dengan A inverse kali B. Sedangkan identitas kali matrik X adalah matrik X itu sendiri sama dengan A inverse kali B. Nah, ini dia. X inilah yang menjadi solusinya nanti. Di mana X adalah hasil dari yang kita dapatkan nanti berupa nilai untuk X, untuk Y, dan untuk Z. Kesimpulannya, untuk mencari X, Y, Z itu harus ada A inverse. Jadi kalau begitu, tadi kita memiliki matriks A. Matriks A kita adalah, tadi kita dapatkan matriks A. Kita memiliki matriks A, tadi adalah, matriks A kita 2 min 3, 1. 2 min 3, 1. Lalu ada 21 min 1. Lalu ada 111. Nah,
Untuk mendapatkan invers, kita lakukan operasi baris elementer. Pastikan baris pertama, kolom pertama ini menjadi 1 dengan cara baris pertama dikali dengan setengah. Lalu ini akan menjadi, oke, kita lihat. Kalau dikali setengah baris pertama, seluruhnya tentu akan menjadi 2 kali setengah, 1. Min 3, lupa. Ini kita nyatakan dulu. Wah, ini selalu kita lupa ini. Lalu kita notasikan matrik identitas. Ingat, operasi baris elementer harus disajikan matrik identitas di sebelah kanannya. Nah, ini jangan lupa. Karena matrik ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jangan lupa ini ya. Jadi seperti tadi, operasi yang pertama adalah baris pertama dikali dengan setengah. Maka dia akan menghasilkan 2 kali setengah 1, min 3 kali setengah, min 3/2, 1 kali setengah setengah, lalu di sini 1 kali setengah setengah, 0 kali setengah 0, 0 kali setengah 0. Baris di bawah tidak kita ganggu. 2, 1, min 1, 0, 1, 0. Baris ketiga juga tidak kita ganggu. 1, 1, 0, 0, 1. Ingat, setelah itu di bawah angka 1 ini seluruhnya harus 0. Jadi 2 harus 0, 1 harus 0. Bagaimana menjadikan 2 ini 0? Yaitu baris kedua dikurang dengan 2 baris ke 1. Lalu menjadikan 1 0 menjadi baris ketiga, kurangkan saja dengan baris ke 1. Lalu kita tulis hasilnya menjadi di atas tetap 1 minus 3/2 setengah. Ini tetap tidak kita ganggu, setengah 0, 0. Baris kedua 2, 2 kurang 2, 0. 1 dikurang 2 kali 3/2, berarti kurang ketemu kurang, plus 1 tambah 3 menjadi 4. Oke, 4 dong. 1 tambah 6/2. Terus min 1 dikurang 1, 2 kali setengah 1, berarti min 1 kurang 1, min 2. Terus 2 dikurang 2 kali setengah, minus 1. 0 kurang 1, minus 1. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. Baris ketiga kurang baris ke 1. 1 kurang 1 di sini 0. 1 ditambah 3/2 berarti 5/2. 1 dikurang setengah berarti setengah. 0 dikurang setengah berarti minus setengah. Lalu 0 dikurang 0 adalah 0. 1 dikurang 0 adalah 1. Oke. Setelah berhasil kita satukan, kita nolkan di bawah 1. Lalu jangan lupa, untuk baris kedua, kolom kedua ini, langkah berikutnya kita jadikan 1. Maka caranya adalah baris kedua dikali dengan 1/4. Nah, ini dia. Baris kedua dikali 1/4. Untuk langkah berikutnya, biar tidak membuka lembar baru, biar tidak hilang informasi, kita hapus yang di atas. Karena walaupun dihapus tidak pengaruh, karena dalam bentuk video dia akan telah tersimpan. Nah, ini beda video dengan ngajar papan tulis. Walaupun kita hapus, tetapi dia sudah terekam dalam video. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita lakukan operasi, kita nyatakan hasilnya. Ya, kita lihat di atas tetap tidak berubah, 1 minus 3/2, 1/2. Tadi kita operasikan di sini setengah, sini 0, di sini 0.
Lalu 0 kali 1/4 0, 4 kali 1/4 1, min 2 kali 1/4 minus setengah, min 1, min 2 kali 1/4 tadi min setengah, min 1 kali 1/4 minus 1/4. 1 kali 1/4 1/4, 0 kali 1/4 0. Lalu di bawah tetap 0, 5/2, 1/2. Di sini menjadi minus setengah, 0, 1. Lalu langkah berikutnya, setelah kita satukan baris kedua, kolom kedua, angka di atasnya harus 0, dan di bawahnya juga harus 0. Lalu bagaimana caranya? Baris ke-1 ditambah dengan 3/2 baris kedua. Lalu yang ini adalah baris ketiga dikurang dengan 5/2 baris kedua. Ini acuannya baris kedua semua karena baris kedua telah 1. Setelah kita peroleh, kita nyatakan hasilnya. Di atas tadi 1 ditambah 3/2 kali 0 tetap 1. Min 3/2 tambah 3/2 jadi 0. Setengah dikurang dengan 3/2 kali min setengah. 3/2 kali min setengah itu tentu min 3/4. Setengah kurang 3/4. Setengah itu adalah 2/4. 2/4 setengah. Oh, tunggu dulu. Setengah dikurang 3/4 berarti 2/2 itu 2/4. 2/4 kurang 3/4 berarti di sini 1/4. Minus 1/4, sorry. 2/4 kurang 3/4 berarti minus 1/4. Oke, terus lanjut. Setengah ditambah dengan 3/2 kali 1/4. Setengah dikurang 3/2 kali 1/4 berarti 3/8. Setengah itu 4/8. 4/8 dikurang dengan 3/8. 3/8. Setengah 4/8. 4/8 dikurang dengan 3/8 berarti di sini 1/8. 0 ditambah dengan 3/8 berarti 3/8. 0 ditambah 3/8. Oke. 0 ditambah 3/2 kali 0 ya 0. Di nomor 2 tetap 0, 1, minus setengah. Di sini minus 1/4. Di sini 1/4. Di sini 0. Nah, di bawah berubah lagi. 0 kurang 5/2 kali baris kedua 0. 5/2 dikurang 5/2 0. Oke. Setengah dikurang dengan kurang-kurang plus berarti setengah kurang 5/4. Setengah tambah 5/4. Setengah itu 2/4. 2/4 tambah 5/4 berarti di sini 7/4. Oke. Min setengah ditambah dengan 5/8. 2 kali 2/5. Min setengah tambah 5/8. Setengah itu 4/8. Min 4/8 ditambah 5/8. 1/8. Tuh, gila angkanya. Kita terus lanjutkan. Tadi di sini 5 min 1/8. Oke, tadi min setengah ditambah dengan 5/8. 4/8 berarti di sini 1/8. 0 dikurang 5/8. Minus 5/8. Di sini 1 dikurang 5/2 kali 0, 1.
Nah, setelah dapat 0, lalu jangan lupa langkah berikutnya, baris ketiga, kolom ketiga yang kita satukan. Jadi urutannya harus berurut ya. Tadi yang baris kedua, kolom kedua, ini baris ketiga, kolom ketiga. Bagaimana biar dia satu? Tentu di sini baris ketiga dikali dengan kebalikannya 7/4. Karena kita mau menjadi satu. Oke, kita hapus yang di bawah. Kita hapus yang di bawah. Seperti tadi alasannya kita tidak mau membuka lembar baru karena takut kehilangan informasi yang di sebelumnya. Karena dia video, jangan khawatir kehilangan informasi karena video ini dia udah terekam. Walaupun kita hapus tapi dia sudah terekam. Baris di atas tidak kita ganggu, 10 min 1/4. Ini tidak kita ganggu. Lalu di sini tetap tidak kita ganggu 1/8, 3/8, 0. Di sini 0, 1, minus setengah tidak kita ganggu. Ini minus 1/4. Di sini 1/4, lalu di sini 0. Lalu baris ketiga kali 7/4, 0 kali 7/4, 0, 0 kali 7/4, 0. 7/4 kali, oh ini kali 4/7, sorry. Ini dikali kebalikannya 4/7, silap, kali 4/7. 7/4 kali 4/7, 1. 1/8 kali 4/7, di 2. Jadi 1, 2 habis 1/14. Min 5/8 kali 4/7. Ini habis 2, minus 5/14. Ini 1 kali 4/7 berarti 4/7. 4/7. Kita hapus. Lalu kita buat di sini 0. Tadi 0. Oke, setelah kita dapatkan informasi ini, langkah berikutnya adalah kita nolkan bilangan di atas 1 yang di baris ketiga, kolom ketiga, yaitu min setengah ini kita nolkan, min 1/4 kita nolkan. Bagaimana cara menolkannya? Tentu di sini baris ke-1 ditambah dengan 1/4 baris ketiga. Yang ini kalau kita nolkan, baris kedua ditambah setengah baris ketiga. Mudah. Lalu kita hasilkan yang diinginkan, kita hapus dulu. Kita hapus. Kita akan hasilkan bilangan yang dihasilkan. Kita akan hasilkan bilangan yang diperoleh dari proses ini. Tadi adalah sebagai berikut. Nah, oke, kita lakukan operasinya. Baris pertama tambah 1/4 baris ketiga tetap 1. 0 ditambah 1/4 tetap 0. Nah, ini dia. Min 1/4 tambah 1/4 kali 1 di sini 0. Nah, oke. Lalu berikutnya 1/8 tambah dengan 1/4 kali 1/14. 1/8 ditambah dengan 1/4 kali 1/14. 1/4 kali 1/14. Terus berikutnya adalah 3/8. Nih 3/8. 3/8 tambah. Karena tambah kurang menjadi kurang. Kurang 1/4 dikali 5/14. 5/14. Terus angka berikutnya adalah 0. 0 ditambah
1/4 kali 4/7. 1/4 kali dengan 4/7. Oke, kita pepetkan dulu ke kanan. Di sini tadi adalah 0 ditambah dengan 1/4 kali dengan 4/7. Oke. Lalu baris keduanya 0 tambah setengah kali 0, 0. 1 ditambah setengah kali 0, 1. Min setengah tambah setengah kali 1, 0. Oke, di sini 0. Berikut minus 1/4. Minus 1/4 ditambah dengan setengah kali 1/14. Setengah kali 1/14. Lalu elemen berikutnya adalah 1/4 di sini tambah setengah kali minus 5/14 plus ketemu minus jadi sini minus setengah dikali dengan 5/14. Oke. Lalu berikutnya adalah 0 ditambah dengan setengah kali 4/7. 0 ditambah setengah kali dengan 4/7. Oke, baris di bawah tidak kita ganggu, tetap ini 0, 0, 1. Di bawah adalah 1/14. Oke, ini adalah min 5/14. Ini adalah 4/7. Nah, kita telah lihat bahwa matrik identitas telah pindah ke sebelah kiri. Maka apapun ceritanya matrik di sebelah kanan inilah yang menjadi inverse yang diinginkan. Jadi cari dengan kalkulator 1/8 tambah 1/4 kali 1/14. 3/8 kurang 1/4 kali 14. 0 tambah 1/4 kali 4/7. Inilah inverse yang dimaksud. Sehingga solusi yang kita akan tawarkan untuk penyelesaian X tadi adalah A inverse dikali dengan B. Oleh sebab itu, A inverse yang kita peroleh tadi yaitu 1/8 tambah dengan 1/4 kali 1/14 3/8. 3/8 kurang 1/4 dikali dengan 5/14 terus 0 tambah 1/4 kali 4/7 itu 1/7. Ini 1/7. Terus baris keduanya adalah min 1/4 ditambah dengan setengah dikali 1/14. Terus baris keduanya 1/4 kurang setengah dikali dengan 5/14. Terus baris berikutnya 0 tambah setengah kali 4/7, 4/14. Dan baris ketiganya adalah 1/14. Terus min 5/14. Terus hasilnya adalah 4/7. Nah, ini yang menjadi inverse. Tentu kita kalikan dengan matrik B yang kita hasilkan tadi adalah
min 995 kali dengan matrik B min 995. Inilah yang akan menjadi hasil dari matriks, hasil dari X, Y, dan Z. Ini adalah X, Y, dan Z. Sama dengan. Jadi hasilnya kalikan saja. Dapatkan dulu hasil ini dengan kalkulator, lalu kalikan ini dikali dengan ini dikali dengan ini, jumlahkan ini kali dengan ini. Nah, ini untuk baris pertama. Untuk baris kedua begitu juga. Kalau baris kedua, kalau kita ganti warnanya dengan warna biru, tentu baris kedua ini dikalikan ke atas, ditambah ini dikalikan 9, ditambah baris ketiga kalikan dengan 5. Dan untuk baris yang ketiga, kalau kita ganti dengan warna merah atau oranye, sama aja. Ini dikali dengan 9, ditambah min 15 kali 9, ditambah 4/7 kali 5. Nah, hasil ini terletak pada baris, pada matrik 3 kolom 1 baris, yang nilai X-nya nanti adalah hasil yang warna putih ini. 1/8 tambah 1/4 kali 14 kali minus 9. Ditambah 3/8 kurang 1/4 kali 15 tambah kali lagi dengan 9. Ditambah 1/7 kali 5. Itu nilai X. Nilai Y yang warna biru, nilai Z yang warna oranye. Hasil perkalian inilah yang menjadi solusi dari X, Y, dan Z. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan, pembahasan soal dengan menggunakan operasi matriks ini sangat melelahkan, tapi yakinlah bahwa dalam semangat usaha yang dilakukan, rasa penat tadi akan terbalaskan dengan pemahaman teori yang baik. Saya Rado Yendra bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.